Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ammalaha wa ma'aniyaha ta'til firdausa wa taftariji. Wa ta'ammalaha wa ma'aniyaha ta'til firdausa wa tamfariji. Di sini maknanya adalah wa ta'ammalha, hendaklah kamu merenungkan ha kepada salat malam, salatul lail, wa ma'aniyaha, dan merenungkan juga makna-maknanya sholat malam. Maksudnya makna di sini adalah tujuan-tujuan dari sholat malam itu. Ta'ti, niscaya kamu datang al-firdaus, kepada surga firdaus, wa tamfariji, dan engkau tersingkap masalahmu dan kegundahanmu dan segala masalahmu itu tersingkap, terselesaikan gitu. Wa ta'ammalha ay sholatil laili, hendaklah kamu merenungkan salat malam itu, wa ma'aniyaha, dan makna-maknanya, ay maqasidaha ad-diniyah, tujuan-tujuan salat malam yang sifatnya keagamaan. Dalam sebuah hadis dikatakan, salah satu keutamaan salat malam dikatakan begini. Itu riwayat dari Ibni Abi Syaibah, dalam kitabnya dikatakan, bismillahirrahmanirrahim, rahimahullahu rajulan qama minal laili fa shalla tsumma ayqaba ahlahu. Di redaksi yang lain imra'atahu fa shallu. Kemudian rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat tsumma ayqabat zawjaha fa shalla. Jadi di sini maknanya Allah itu mengasihani, mencintai, menyayangi seseorang laki-laki yang pada waktu malam dia bangun lalu sholat, setelah itu dia membangunkan keluarganya, istrinya. Demikian juga sebaliknya, Allah akan menyayangi, mengasihi wanita yang kalau malam itu dia bangun kemudian sholat lalu membangunkan suaminya lalu sholat. Nah, itu salah satu keutamaan atau maqasid ad-diniyah, tujuan-tujuan keagamaan adanya sholat malam. Dan banyak yang lainnya, misalnya cepat dikabulkan doa. Misalnya di bait ini dikatakan wa ta'ammalaha wa ma'aniyaha ta'til firdausa wa tamfariji. Tamfariji maknanya engkau tangkashifu minal hammi. Jadi kalau kamu merenungkan sholat malam dan tujuan-tujuan sholat malam, misalnya engkau nanti akan ta'til firdausa. Ini salah satu tujuannya. Engkau akan mendapatkan, akan didatangkan nanti di akhirat. Di mana? Diposisikan di mana? Di ta'til, di al-firdaus. Firdaus itu huwa a'al jannah, surga tertinggi gitulah. Jadi tempat termulia di surga itu al-firdaus namanya. Wa tamfariji, selain itu juga kamu tamfariji ay tangkashifu minal hammi wal ghammi. Engkau akan dibebaskan dari segala kesusahan dan keresahan gitu. Itu salah satu tujuan dari adanya salat malam. Yakni idza shallaita nafilatal laili, apabila engkau salat sunnah malam, wa aktsarta min tilawatil Quran, dan engkau memperbanyak membaca Al-Quran, fiha, di dalam salat malam, dengan catatan bit tadabbur wa ta'ammul, dengan merenungkan dan memikirkan makna-makna salat, fi maqasidiha, yaitu maqasid itu tujuan-tujuan salat. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kalau kamu kemudian salat malam lalu baca Al-Quran dengan merenungkan makna-maknanya, makna-makna sholat itu sendiri sekaligus makna dari Al-Qurannya, fa innallaha yujzika,
maka Allah akan membalasmu al-firdaus nanti. Surga firdaus ay a'al jannah, surga tertinggi. Insyaallah. Di dalam hadis dikatakan riwayat Imam Al-Bukhari wa fil khabaril ladzi rawahu Al-Bukhari fa idza sa'altumu Allah fa idza sa'altumullah apabila kalian memohon berdoa minta kepada Allah fas'aluhu al-firdausa maka mintalah engkau kepada Allah al-firdausa akan surga tertinggi. Yang perlu saya jelaskan juga adalah bahwa setiap amal itu, setiap perbuatan itu punya maqasid, punya tujuan. Gampangnya dalam pelajaran kita mengetahui ada ilmu yang namanya maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat, termasuk tujuan-tujuan sholat, tujuan-tujuan puasa, tujuan-tujuan haji, itu istilah Arabnya maqasidus syariah. Nah, apa fungsi kita mengetahui maqasidus syariah? Satu, ya, dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi, al-maqasidu arwahul a'mal. Innal maqasida arwahul a'mal. Bahwa sesungguhnya tujuan-tujuan syariat itu adalah ruh-ruh dari amal. Kemudian diumpamakan, bagaimana kalau ada sosok, ada badan seseorang tanpa ruh, ya dia mati, tidak ada fungsinya dalam badan itu sendiri. Nah sama. Kemudian kalau amal hanya mengerjakan tanpa ada kita tahu maksud dan tujuannya, kita akan sia-sia mengerjakannya. Tidak tahu, tidak ada motivasi, tidak ada gerakan hati untuk melakukan itu. Kamu hanya mengerjakan puasa, hanya menahan diri, tidak makan dan tidak minum, tetapi tidak boleh jadi tidak mendapat pahala karena tidak tahu tujuan atau maqasidus shaum itu tadi. Begitu juga berzakat, karena hanya diwajibkan oleh Tuhan, hanya itu merasa beban saja. Tapi kalau tahu kemudian maqasidus zakat, tujuan dari zakat, nah amal kita itu yaitu berupa zakat, puasa, sholat tadi memiliki ruh. Jadi amal kita seperti hidup sehingga membahagiakan kepada kita bagi dunia dan akhirat gitu. Nah zakat yang ada kemudian kita tahu tujuannya, misalnya salah satunya pemerataan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya tidak terlalu timpang. Dalam buku saya pernah baca, dalam buku ini namanya itu Rich Dad dan Poor Dad itu ayah kaya dan ayah miskin itu dikatakan begini. Menurut buku itu Robert Kiyosaki mengatakan begini, sebuah peradaban itu akan runtuh ketika ketika jarak antara yang kaya dan yang miskin semakin lebar. Jarak statusnya gitu, kemiskinan orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Misalnya di Indonesia kita bisa hitung, misalnya orang kayanya ada berapa, segelintir orang miskinnya berjuta-juta. Ketika jarak itu semakin lebar, yang kaya makin mengeksploitasi, apalagi tidak mengeluarkan zakat, apalagi tidak mengajarkan bagaimana bisnis. Si miskin tidak mau belajar, hanya mengharapkan upah yang sejatinya itu mereka rela menjadi budak si kaya. Nah ketika jurang itu makin lebar, maka peradaban nanti akan runtuh. Nah, kalau kita tidak tahu maqasidus zakat, salah satunya tadi untuk mengurangi ketimpangan ini, zakat kita seperti tidak punya ruh, mati sia-sia saja, hanya sebuah perbuatan. Nah itu. Nah, sholat juga demikian. Sholat malam juga punya ma'ani, maqasid ad-diniyah, punya tujuan-tujuan keagamaan. Yang tadi itu misalnya kamu punya masalah yang besar, punya masalah al-hammi wal ghammi, itu sholatlah malam, renungkannya di sana. Ini motivasi dari musannif. Itu makna dari maqasid. Jadi maqasid itu ibarat ruh, sementara amal itu ibarat badan. Nah keduanya harus sama-sama ada. Kalau satunya timpang, kalau ruh saja kita seperti anggaplah kita hantu gitu. Kalau badan saja ibarat kita batu gitu. Apakah kita ingin jadi batu atau jadi hantu? Yang jelas kita tidak mau jadi dua-duanya atau salah satu-satunya. Tidak mau jadi salah satunya atau dua-duanya. Tidak mau jadi hantu atau batu. Tetapi yang kita mau adalah menjadi hamba Tuhan, abdu gitu ya.
Abdu itu ya hamba gitu, abdul. Nah saya kira itu poinnya adalah wa ta'ammalaha wa ma'aniyaha ta'til firdausa wa tamfarihi. Kalau kamu merenungkan salat malam dan tujuan-tujuan salat malam, kamu akan dapat surga firdaus, akal jannati, surga tertinggi, dan segala kesusahanmu itu akan tersingkap. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil zidna ilma walhamdulillahi kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.